Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dengan saya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas bagaimana menata Google Classroom kita. Supaya Google Classroom kita tertata dengan baik atau mudah diakses oleh siswa dan mudah dibuka oleh siswa, maka sebaiknya kita membuat Google Classroom kita tertata dengan baik. Nah, bagaimana cara menata Google Classroom dengan baik? Mari kita ikuti tutorial berikut. Yang pertama, mari kita buka Google Classroom kita. Nah, setelah terbuka Google Classroom kita, mari kita buka kelas yang akan kita tata letaknya. Misalnya di sini saya akan mencoba di kelas latihan. Nah, ini tampilan awalnya seperti ini. Ini adalah Google Classroom yang saya buat dengan menggunakan akun belajar.id. Nah, kelebihan akun belajar.id ini di kelasnya itu sudah terlihat link untuk Google Meeting-nya. Ini bisa kita lihat, wah sudah ada meeting-nya. Itu bedanya. Kalau Google pribadi kita itu tidak ada. Nah, ini karena Belajar ID ini merupakan Google Suite ya, yang versi gratis dengan bekerja sama dengan Kemdikbud. Nah, bagaimana cara menatanya? Baik, mari kita mulai Bapak Ibu. Kita klik di tab tugas seperti ini. Nah, maka sudah harus kita persiapkan terlebih dahulu kira-kira apa yang akan kita buat. Nah, di antaranya yang akan bisa kita buat adalah pertama pendahuluan Bapak Ibu. Nah, untuk membuat pendahuluan ini kita masukkan topiknya, topik pendahuluan dulu. Nah, kenapa topik pendahuluan ini perlu kita buat? Kenapa topik pendahuluan ini kita buat? Ini adalah supaya anak-anak atau siswa kita akan mengetahui ini adalah kelas apa, bagaimana, dan seterusnya dan seterusnya. Maka kita masukkan di pendahuluan ini. Termasuklah di dalamnya. Jadi kita ketik di pendahuluan ini, ya, kita tambahkan topik tadi. Nah, kemudian kan kita masukkan judul topiknya. Nah, kita masukkan judul topiknya adalah pendahuluan. Pendahuluan. Nah, seperti ini. Nah, kemudian baru kita tambahkan. Nah, kemudian yang berikutnya yang perlu kita masukkan juga topik-topiknya adalah topik daftar hadir. Ya, daftar hadir. Kita masukkan topik. Kita buatkan dulu topik-topiknya ya Pak Ibu ya. Kita masukkan dulu topik daftar hadir, kemudian kita buat lagi topik yang berikutnya. Misalnya di sini topik setelah pendahuluan, setelah daftar hadir, kemudian kita buatkan topik silabus. Ya, kita masukkan juga silabus. Kemudian kita buatkan lagi topik RPP, tambahkan. Kemudian kita buatkan topik materi pelajaran. Oke. Materi pelajaran. Kemudian kita buat juga topik tugas. Nah, itu diantaranya Bapak Ibu yang topik-topik yang kita buat dalam kelas kita. Ya, jadi ada pendahuluan, ada daftar hadir, ada silabus, ada RPP, ada materi pelajaran, ada tugas. Nah, setelah kita buatkan topik-topik ini, maka kita atur pendahuluan misalnya di paling atas. Ya, pendahuluan kita letakkan di paling atas, kemudian setelah pendahuluan kita masukkan daftar hadir, kita geser klik
kiri, Bapak Ibu, kemudian geser. Ya. Ambil, ini daftar hadir, ya. Pendahuluan daftar hadir. Nah, kemudian yang kedua, yang ketiganya adalah silabus. Kita klik, kita geser ke atas di bawah daftar hadir. Ya. Ini silabus. Kemudian di bawah silabus itu ada RPP, kita geser RPP. Kemudian materi pelajaran, kemudian tugas. Nah, mungkin perlu kita tambahkan lagi. Satu adalah ini adalah untuk tugas-tugas untuk materi pelajaran, itu ada tugas. Nah, kemudian bisa kita tambahkan lagi, misalnya satu tab khusus atau topik khusus adalah ulangan. Nah, jadi kita pisahkan dengan pengajian khusus nanti. Jadi kalau ada ulangan, anak tinggal melihat di bagian ulangan ini. Kita letakkan di paling bawah setelah materi pelajaran dan setelah tugas. Ya, itu ada ulangan. Nah, itu Bapak Ibu, nah tampilan akan seperti ini. Ya, jadi ada pendahuluan, daftar hadir, silabus, RPP, materi pelajaran, tugas, dan ulangan. Nah, sekarang apa saja isi-isinya? Kita lihat. Ya. Di sini sudah ada Bapak Ibu, sudah tertera pendahuluan, daftar hadir, silabus, RPP, materi pelajaran, tugas, dan ulangan. Jadi ini topiknya yang sudah ada. Kita buat. Nah, pendahuluan ini adalah isinya pengantar. Nah, isinya pengantar. Nah, untuk mengisi isi pendahuluan, mari kita buat, klik lagi plus atau buat ini, kemudian isinya adalah materi, Bapak Ibu, tulis materi. Nah, di judulnya ini adalah pembukaan. Misalnya kita masukkan pembukaan. Atau tadi kita masukkan pendahuluan juga tidak masalah. Ya, pendahuluan. Itu judulnya. Judul materi ini, pendahuluan. Oke. Nah, kemudian deskripsinya, ini deskripsinya boleh berisi, boleh tidak. Nah, sebaiknya di sinilah kita masukkan. Misalnya ini kita masukkan selamat datang. Kita masukkan di sini. Selamat datang seluruh siswa. Ini adalah kelas. Misalnya kita masukkan kelas yang kita ajar. Misalnya adalah kelas 10 MIPA. Kelas, kita masukkan mata pelajaran terlebih dahulu supaya mudah. Ini adalah kelas biologi. Misalnya kalau saya ngajar biologi 10 MIPA 4 misalnya, 10 MIPA 4. Ya, kita buatkan di sini. 10 MIPA 4. 10 MIPA 4. Nah, tuh. Nah, kemudian bisa kita masukkan juga tentang kondisi-kondisi atau aturan-aturan di kelas kita ini, aturan-aturan di kelas kita ini. Misalnya kita masukkan saya tekan enter di sini. Pada semester ini kita akan belajar selama lebih kurang 18 kali pertemuan misalnya. 18 kali pertemuan. Kemudian dengan kelas pertemuan dengan 5 KD dan
5 kali ulangan harian dan 1 kali ulangan semester dengan 5 KD dan 5 kali ulangan harian, 1 kali ulangan mid semester dan 1 kali ulangan semester. Oke. Untuk lebih lengkapnya silahkan lihat di program tahunan dan program semester terlampir. Oke, nah misalnya seperti ini Bapak Ibu. Nah, kemudian di bagian lampirannya itu kita masukkan program tahunan dan program semester kita. Misalnya ini tambahkan. Nah, untuk menambahkan di materi di sini Bapak Ibu, itu bisa kita ambil di Google Drive, bisa kita ambil dari file yang ada di laptop kita, bisa kita ambil dari laptop dan bisa kita masukkan linknya. Nah, kalau karena saya sudah simpan materinya di dalam Google Drive saya, maka tinggal saya ambilkan dari Google Drive. Tinggal klik Google Drive. Nah, sehingga Google Drive itu terbuka. Ya, itu untuk melampirkan materinya. Tinggal buka drive-nya, drive saya di sini. Nah, di Google Drive sudah saya simpan, ya, yaitu di perangkat kelas. Nah, sehingga saya klik perangkat kelas. Ini perangkat kelas. Jadi di Google Drive pun kita tata, nanti kita bicarakan lagi bagaimana cara menata Google Drive-nya. Nah, kemudian kelasnya, karena ini ada kelas 10, saya klik kelas 10. Nah, di sini kan sudah saya masukkan ada program semester, ada program tahunan untuk yang kelas 10. Tinggal saya klik di sini. Klik program tahunan, klik program semester. Nah, maka di sini akan terlihat Bapak Ibu ada 2 yang kita pilih. Nah, maka kemudian kita sisipkan seperti ini. Kita tunggu. Nah, sekarang sudah tertera. Program tahunan dan program semester kita. Nah, di sini anak bisa melihat pada bulan berapa semester ini, ya, materinya apa saja, tadinya apa saja akan tertera. Nah, di sini Bapak Ibu, nah, jika kita ingin melampirkan ini ke semua kelas, jadi kita cukup 1 kali, kita masukkan ke semua kelas. Misalnya ini kita klik ini. Nah, masukkan, tinggal klik aja semua kelas. Nah, kelas yang ingin kita tambahkan ini. Misalnya satu kelas paralel kelas 10 kita ngajar 5 kelas misalnya. 10 IPA 1, IPA 2, IPA 3, IPA 4, IPA 5. Nah, tinggal kita klikkan di sini. Ya, tinggal klik aja. Nah, karena saya ingin untuk latihan, saya hanya 1 aja. Nah, kemudian ini untuk semua siswa. Nah, di sini topiknya Bapak Ibu, kan topik sudah kita buat tadi. Kita masukkan materi ini ke topik pendahuluan tadi. Nah, ini masukkan ke topik pendahuluan. Karena kita sudah ada topiknya, klik topik pendahuluan. Ya, sekarang sudah tersimpan. Nah, untuk mengeksekusi terakhir, tinggal kita klik posting. Klik posting. Oke, nah selesai. Nah, maka di pendahuluan tadi sudah ada ini pembukaan untuk pendahuluan. Oke. Nah, kemudian kita tata juga adalah daftar hadir. Nah, daftar hadir kita buat untuk masukkan absensi atau daftar hadir, Maka kita buat
klik. Ya, kemudian kita masukkan juga di sini adalah materi. Ya, oke, materi Bapak Ibu. Nah, ini kita masukkan misalnya daftar hadir tanggal. Nah, kita masukkan pertemuan pertama misalnya tanggal 7 Januari 2021. Oke. 021. Nah, di deskripsinya kita masukkan sebelum mengikuti pelajaran silahkan isi daftar hadir pada lampiran. Nah, maka di sini kita sudah mempersiapkan daftar hadirnya, ya, daftar yang sudah kita siapkan. Nah, saya tadi daftar hadirnya tinggal saya tambahkan di sini, saya simpan ada di Google Drive. Nah, tinggal saya masukkan di sini di drive saya tadi, ya, daftar hadir. Nah, kalau belum kelihatan kita cari aja sini daftar hadir, ya, filenya. Nah, daftar hadir. Saya coba cek. Nah, ya sudah ada daftar hadir nih. Tinggal saya klikkan lampiran daftar hadir, simpan. Nah, jika kita belum membuat daftar hadir, maka ini bisa kita klik buat Bapak Ibu. Nah, daftar hadir misalnya kita bentuk dalam bentuk formulir. Kita klik formulir. Nah, itu kita membuat formulirnya. Tapi kalau kita sudah ada, kita tinggal klik saja ini daftar hadirnya. Nah, kemudian ini juga sama. Tadi kalau mau lampirkan ke semua kelas, tinggal lampirkan ke semua kelas. Ya, klik saja kelas yang akan kita lampirkan. Nah, kemudian seluruh siswa topiknya di sini tadi kita masukkan di topik daftar hadir. Daftar hadir. Oke, nah terakhir sama seperti tadi kita posting. Nah, maka di daftar hadir sudah ada daftar hadir tanggal 7 Januari. Ya, 7 Januari. Nah, berikutnya nanti kalau kita mau tambahkan lagi, buat lagi. Misalnya untuk satu semester kita tambahkan setiap kali pertemuan tambah sini, anak tinggal klik ada daftar hadir pada tanggal berapa. Nah, itu manajemennya supaya kita lebih mudah. Nah, begitu juga kita untuk menambahkan silabus, menambahkan RPP, dan menambahkan materi pelajaran dan tugas. Tinggal kita masukkan. Nah, caranya tadi ulang, tinggal klik buat, masukkan materi. Ya, nanti baru saya masuk materi ini, kita berikan judulnya apa, deskripsinya apa, mau kita lampirkan, kalau kita mau buat baru, tinggal klik buat baru. Nah, di sini yang terpentingnya adalah masukannya ke topik yang sudah kita buat supaya nanti tertata. Oke. Nah, itu Bapak Ibu cara menata dan cara memasukkan materinya ke dalam topik-topik tersebut. Oke, kita coba lagi misalnya sekarang kita masukkan silabus, maka kita buat di sini. Kita masukkan lagi, kita klik buat, kita klik materi. Nah, di judulnya kita buat misalnya silabus kelas 10. Oke. Nah, deskripsi bisa kita kosongkan, bisa kita berikan ini adalah misalnya silabus kelas. Nah, bisa kita kosongkan, bisa tidak. Ini karena opsional sifatnya. Nah, kan baru kita tambahkan. Nah, karena saya tadi menyimpan silabusnya di drive, sudah saya simpan di drive. Nah, kelebihan dari akun belajar ID ini Bapak Ibu, penyimpanan kita di drive-nya tidak terbatas, jadi unlimited. Beda halnya dengan akun Google biasa kita yang isinya hanya sekitar 5 GB. Ya. Nah, saya simpan tadi, saya sudah simpan di perangkat, saya klik perangkat, kemudian kelas 10. Ya, saya masukkan di sini. Kayak nyarinya banyak, karena materi file yang banyak, misalnya tinggal masukkan aja silabus. Saya masukkan silabus sini, carinya, guys,
Salah ketik Bapak Ibu, silabus. Oke. Nah, maka akan masuk nih silabus yang di kelas 10 ini. Ya. Kan ini di kelas 10. Tinggal klik silabusnya. Nih, silabus kelas 10. Sip kan? Nah, begitu juga tadi kalau kita masukkan ke semua kelas, tinggal kita klik kelas mana yang ingin kita masukkan. Ya. Nah, jangan lupa topiknya kita adalah masuk di topik silabus. Kemudian terakhir posting. Oke, nah itu Bapak Ibu cara menata Google Classroom kita supaya lebih mudah untuk dicari oleh anak di kelas tersebut. Dia mau mencari tentang apa. Ya. Nah, kalau kita ingin melakukan pertemuan secara online, Bapak Ibu, pertemuan secara online, kita juga bisa membuat sini khusus untuk pertemuan online-nya. Misalnya pertemuan online langsung dengan menggunakan Google Meet. Sama, kita masukkan topik juga di sini. Nah, kita tuliskan link. Misalnya ini adalah link pertemuan online dengan Google Meet. Oke, tambahkan. Nah, maka sudah ada di sini. Nah, ini misalnya kita masukkan di bawah. Ya. Bisa kita geser lagi ke bagian bawah. Ya. Sebelum, setelah materi pelajaran misalnya. Ini terserah kita. Nah, maka sudah tertera di sini tadi link. Nah, ini tinggal klik aja link. Nah, ketemu di situ linknya. Nah, kalau tadi pendahuluan, nah ini pendahuluan, daftar hadir tadi ini daftar hadir, silabus tadi ini silabus. Nah, sekarang untuk link pertemuan, nah tinggal kita klik Bapak Ibu. Ya, kita kembali lagi ke posisi semula. Nah, tinggal klik buat, juga sama, klikkan materi. Nah, ini adalah misalnya link pertemuan tanggal 7 misalnya. Ya. Masukkan di sini, ini kita masukkan linknya. Masukkan link. Nah, linknya gimana dapatkan linknya? Nah, linknya kita lihat tadi. Ya. Ini kita keluar dulu. Ya. Ini linknya tadi di kelas kita, sudah ada di kelas kita tadi linknya, Ibu. Ya. Kita lihat tadi, ya, kelas keseluruhan. Nah, ini di kelas latihan tadi, ini kalau kita tampilkan, ini ada linknya, ya, sudah ada linknya. Ya, misalnya kita lihat tadi, nah kita buka, yes. Nah ini apa Ibu linknya, link latihan ini. Tinggal kita copy ini, yes, copy. Address link. Oke. Nah, kita masukkan lagi ke tugas tadi. Ini link pertemuan tanggal tadi kan, masih draft tadi. Nah, kita edit di sini, kita edit. Oke. Nah, kita masukkan linknya ke sini, Pak Ibu. Tambahkan link. Oke. Paste. Tambahkan. Nah, itu sudah ada link rapatnya. Ya, link rapatnya. Nah, ini kelebihan lagi dari akun belajar ID. Jadi linknya sudah ada untuk ke Google Meet-nya. Nah, tinggal anak tinggal buka itu nanti, ya. Misalnya kita kembali lagi ke kelas tadi, ini kita posting, ya. Kita posting. Oke. Nah, ini sudah ada Bapak Ibu. Nah, jadi tinggal anak lihat, klik linknya ini, misalnya link pertemuan, tinggal klik link pertemuan, anak udah ketemu. Guys, maaf tadi belum dimasukkan ke topiknya, belum masukkan ke topiknya.
Nah, ini tadi, ini masih di umum Bapak Ibu. Ini kita edit dulu, kita edit. Jadi kalau salah kita tinggal edit. Nah, ini tadi kan belum kita masukkan ke link pertemuan, ya. Nih, semua siswa. Ini kalau mau semua kelas tinggal semua kelas. Semua siswa kan kelas ini kan di semua siswa. Kelas, oke. Nah, kita masukkan ini di link pertemuan. Oke, jangan lupa Bapak Ibu topiknya kita masukkan ke topik ini. Baru kita simpan perbaikannya tadi. Nah, sekarang sudah masuk di link pertemuan. Nah, sudah ada ini. Ya, tinggal klik ini nanti kan muncul Google Meet-nya. Nah, ada beberapa cara untuk menjadwalkan pertemuan Google Meet. Nanti kita akan bahas satu demi satu, Bapak Ibu. Ini kita berbicara untuk menatanya dulu. Baik. Itu Bapak Ibu. Jadi, cara menatanya, ini kita sama topik tadi. Nah, cara menata. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.